Ya, kembali lagi dengan kami bertiga, Vanessa, Alvin, dan aku sendiri Erikson. Nah, guys, kira-kira hari ini kita mau bawa tema apa nih? Ada yang tahu nggak? kalau misalkan kemarin kita udah bahas SMA, SMK, seputar sekolah, sekali-sekali kita level up dong, Bek. Oke, berarti kita bahas tentang anak di perkuliahan. Oke, mahasiswa-mahasiswi. Benar, oke. Nah, ngomongin mahasiswa-mahasiswi di kampus nih, salah satu yang paling menonjol adalah tentang outfit nih. Nah, asik sih. Kayak OOTD-an kalau ke kampus gitu kan. benar. Jadi hari ini kita akan membawakan tema tentang bagaimana outfit menurut kalian nih. Gimana sih outfit anak perkuliahan di zaman sekarang itu? Oke. Oke. Nah, poin yang pertama, kalian tuh tipe mahasiswa yang kayak gimana sih dalam berpakaian kalau ke kampus ya? Oke, siapa yang mau mulai? Boleh, gue dulu. Boleh. Oke. Pertama, first thing first, yang pasti senyaman mungkin dan sepedanya gue aja sih. Kayak semakin semester atas tuh kayak kadang semakin udah bodo amat juga tentang OOTD-an. Jadi nggak jauh dari sepatu, celana panjang, kaos, yang kayak gitu-gitu aja sih. Yang casual banget, simple banget, tanpa outer, tanpa apa. Gue kayak gitu sih, bener-bener udah langsung aja kayak misalkan kelas pagi atau siang gitu langsung pakai baju apa yang ada terlihat di pandangan mata di lemari, ya itu berangkat kayak gitu. Oh, berarti Jujur jarang OOTD-an kayak emang harus mix and match kayak gitu, udah almost nggak pernah sih. oh, tapi berarti awal-awal pernah kayak gitu? Pernah ada masanya kayak gitu. Oh, Biasa itu masa-masa semester tua tuh udah mulai bodo amat sama outfit apa yang gue pakai kayak gitu sih. Tapi setuju sih. Kalau soal semester tua tuh mungkin Iya. udah mulai kayak sedikit bodo amat ya, kayak Iya. tentang penampilan ya udah gitu. Mungkin karena jiwa orang tuanya udah keluar gitu. mungkin Iya, ya. kayaknya jiwa stres daripada gue mikirin outfit, mending gue skripsi gimana nih. Nah, iya. Mendingan pusingin skripsi gak sih? Iya benar. Apalagi skripsi banyak lagi berapa halaman ya. Belum sidang ya? Benar. Oke, lanjut nih. Coba ke Calvin. Kalau paling sama kayak Vanessa sih, sepatu, celana panjang sama kaosan sih. Oh, berarti mengedepankan kenyamanan dan simple aja. Iya, kenyamanan dan simple. Dan itu kan nggak gampang gerah kan? Benar. Oh. Nyantai kan? Iya. Itu kalau ke kampus, kalau di luar kampus, kalau pergi jalan-jalan ya beda lagi. Iya, pasti. Nah, kalau untuk aku sendiri, aku tipe orang yang dari awal kuliah aku masih ngerasa sampai sekarang nih, dari awal aku kuliah sampai sekarang udah semester 7 tuh aku masih memikirkan tentang outfit nih. Nah, tapi aku bukan tipe orang yang kayak harus selalu wow gitu loh tentang ke kampus outfitnya harus bagaimana. Enggak sih, cuma mungkin pas awal aja, pas awal kuliah aku sendiri ya jujur aja kayak wah gila, aku di posisi kalian pernah gak sih ngerasain kayak kalian nih dari masa SMA terus yang kayak kalian tuh mau berpakaiannya tuh dibatasin kan kalau di masa-masa sekolah karena seragam ya? Iya. Karena kita 12 tahun sekolah dari SD sampai SMA seragam mulu, makanya kita kuliah pengen explore gitu. Nah, bener kan, kayak di masa-masa sekolah kayak kita celana dibikin pensil aja nih, kalau kalian tahu ya, mungkin kalian ada yang mengalami gitu kan, kayak dibikin celana anak gitu ya. anak cowok dibikin pensil aja tuh gak boleh. Diomelin, bahkan ada suatu ketika celana aku sendiri nih ya, celana digunting sama guru cuma gara-gara tuh kayak celananya dibilang terlalu pensil gitu. Nah, itu bener gak? Mungkin ada pernah ngalamin. Teman-teman yang mungkin nggak tahu pensil itu maksudnya apa, jadi kayak celananya itu dibikin agak ngetat dikit, dibikin agak ngepres sama kaki Fit, kita, iya. fit gitu. Jadi dibikin fit sama kaki gitu. Nah, itu kalau di sekolah kan biasanya nggak boleh. Terus juga ada lagi kan kejadian-kejadian kayak yang pakai anak perempuan yang pakai roknya mungkin Diketatin gitu ya? Iya, diketatin atau dikecilin. Nah, itu juga biasa tuh kena tegur kalau di sekolah aku sendiri nih. Kalau kalian mungkin ada pengalaman seperti itu? Kalau gue tuh walaupun ketat kayak misalkan rok harus di bawah dengkul, terus rambut harus diikat atau apa, nggak pernah yang terlalu ini sih, selalu ikutin alur main maunya sekolah kayak gimana, nggak pernah dimodif-modif.
Tapi begitu lulus, begitu masuk kuliah, lebih ke langsung ubah bentuk warna rambut ya, karena kan dulu nggak boleh dong pasti kayak langsung ubah warna rambut diganti-ganti, kutek, apalagi dulu kan kuku sama sekali nggak boleh panjang, dicekin terus per minggu. Nah begitu lulus tuh langsung masuk kuliah, dibandingkan OOTD aku lebih ke ngerombak rambut, kutek ganti-ganti, kuku panjang, terus tindik sana sini, lebih yang kayak gitu sih. Berarti outfit emang nggak selalu tentang pakaian doang ya, tapi how juga you look. bener, how you look gitu. Bagaimana penampilan kamu dilihat oleh orang atau diri kamu sendiri ya. Nah, ngomong-ngomong soal outfit ya, lanjutin yang tadi, iya bener, kayak aku baru awal kuliah dan aku mengenal kayak, wah ini tempat pendidikan yang menurut aku bebas. Bebas kayak, wah bebas berekspresi nih, kayak aku bisa menunjukkan siapa diri aku dengan maunya aku gitu. Tapi ya dengan tetap dalam kategori sopan, yang kayak ya kalau ke kampus kan mesti pakai celana panjang tentunya, terus sepatu gitu kan, dan pakaian-pakaian yang masih dalam batas sopan. Nah aku sendiri pas awal-awal ya kayak gitu, wah banget nih, aku datang kayak wah aku pakai sepatu mesti yang keren, celana mesti yang pas banget, mesti yang keren, terus baju juga mesti yang jarang dipakai, dan itu kayak aku mesti maduin tuh kayak wah, mix and match. Bener, mix and match-nya tuh mesti kayak selaras, dan kayak kalau bisa sih jarang ada orang yang pakai gitu kan. Kayak biar aku nih punya first impression yang bagus. Tapi itu kan pas awal kuliah. Nah, setelah aku naik mungkin semester 3 ke atas, masuk semester 5 tuh aku sudah mulai kayak ya udah tetap rapi. Gitu. Iya, ada sedikit rasa bodo amat, tapi aku tetap berusaha rapi kayak misalnya tetap pakai bajunya jangan yang terlalu apa adanya, tapi ya tetap enak dipandang aja gitu. Kalau aku sendiri gitu sih. Setuju sih, karena mungkin lebih ke semakin kita berpenampilan dengan baik, kita makin percaya diri. Jadi kita kayak lebih percaya diri lagi jalan di kampus, mau orang kayak jauh lebih kece, tapi kita juga udah effort untuk OOTD-an hari ini, jadi lebih percaya diri, ngomong sama orang lebih percaya diri. Kayak gitu sih, mungkin ada orang yang se-effort itu karena pengen tampil lebih baik dan percaya diri sih, mungkin kayak gitu. Benar, karena itu sangat ngebantu juga sih buat kita lebih percaya diri berhadapan sama orang-orang lain. Karena kan kita kan di kampus kan banyak banget kan kita berhadapan sama orang lain kan, karena kan kita perlu namanya kayak kerja kelompok, terus kita mau berbaur juga sama teman-teman. Kadang itu bisa ngebantu kita buat lebih percaya diri. Nah, terus nih ya, ngomong-ngomong soal outfit di perkuliahan, aku pernah dengar ada tuh namanya tradisi adu outfit di perkuliahan. Kalian kira-kira pernah gak ngalamin kayak gitu? Atau pernah lihat langsung tradisi itu terjadi gitu di lingkungan kalian, di lingkungan perkuliahan kalian khususnya? Mungkin start dari gue dulu kali ya. Boleh. Nah kalau mengalami fase-fase kalau diri sendiri adu outfit sih nggak pernah. Cuma di kampus itu ada orang-orang beberapa kelompok tertentu yang saling adu penampilan. Mereka nggak terang-terangan kayak saling adu sih, tapi secara tersirat gitu. Iya. Jadi yang harus pakai ini, besoknya harus lebih dari dia lagi gitu sih. Dan itu lebay nggak sih sebenarnya? Berlebihan mungkin ya. Kayak nggak ada habisnya nggak sih nanti? Bener juga sih. Karena kan ya mau gimana pun juga kalian bertemu mungkin akan panjang ya, 4 tahun kan kalau perkuliahan pada umumnya 4 tahun, dan selama 4 tahun itu mungkin kalau misalnya setiap hari kita harus menandingi atau mengedepankan diri kita yang paling supaya dilihat paling atas dengan outfitnya, mungkin agak berlebihan sih, benar sih, aku setuju sih. Kalau menurut gue itu lebih ke adu gengsi daripada adu outfit. Kayak misalkan anak maba, anak semester baru, gue nggak pernah sih ngalamin, tapi ngelihat sendiri kayak misalkan ada circle ini gitu. Mereka betul kata Alvin, mereka tuh bukan yang secara bicara kayak besok kita pakai ini yuk biar yang circle itu kalah keren. Mungkin nggak, tapi mindset dan pikiran hati mereka tuh yang diem-diem tuh juga nggak mau kalah dengan penampilan mereka gitu. Balik lagi kalau menurut aku bukan bahas confidence lagi, kepercayaan diri, tapi ke gengsi mereka.
kayak misalkan semakin bagus itu kampus, semakin bergengsinya nama itu kampus. Masa pakai bajunya yang biasa-biasa aja, gue nggak akan menonjol nih, gue nggak akan terlihat, gue nggak akan ternotis ketika dari kita SMA yang lingkungannya itu nggak jauh dari kakak kelas, adik kelas yang kayak gitu-gitu aja berputarnya. Tapi kan kalau kita di dunia kuliah ada cutting, jurusan ini gitu kan, pasti ada orang adalah keinginan untuk terlihat, ternotis kayak gitu. Pasti ada kepuasan diri di mereka yang gue hari ini kece banget nih kayak gitu. Dan karena rasa enak yang atau kepuasan yang dia dapetin karena ngerasa kece dari OOTD-an mereka tuh, jadi dia nagih, besok-besok nagih lagi. Terus kalau misalnya ada biasa sama cewek, karena gue cewek sendiri ya di sini ya, besok kadang tuh cewek tuh suka antara dia insecure atau pengen lebih dari cewek lain. Biasanya kalau ngeliat ada cewek yang kayak kecenya natural tuh mereka suka kayak nggak terima gitu loh. Jadi kayak enggak lah, tapi dia ini tapi gini. Terus besokannya dia coba yang more lebih wow kayak gitu. Itu yang biasanya gue lihat sih. Gengsi, not outfit. Lanjut guys. Iya, aku setuju sih kalau misalnya tentang tradisi atau gengsi mengenai outfit itu di perkuliahan tuh amat nyata gitu. Karena kan kayak yang tadi aku cerita sendiri, aku sendiri pernah kayak begitu, kayak aku datang ke perkuliahan tempat yang baru, apalagi baru masuk kuliah kan, kayak aku mau terlihat oke nih sama teman-teman aku yang lain. Dan ada saatnya dimana kayak aku pun sendiri jujur aku ngerasain ya, aku kayak wah temen-temen nih rapinya sebegini loh. Aku kayak cobalah aku buat naikin penglihatan aku supaya lebih luas lagi, supaya kayak oh ini punya peluang nggak supaya aku tuh bisa lebih berbaur sama mereka. Kadang itu juga aku pernah pikirin, aku pernah ngalamin kayak aku mau berbaur sama kelompok ini, kelompok itu. Nah dan itu mesti aku mikir kayak oh dengan outfit bisa nih ngebantu aku untuk berbaur pada kelompok-kelompok tertentu gitu. Dan itu sangat nyata sih kalau menurut aku sendiri ya, di kampus aku sendiri. Dan udah gak heran kalau hampir di semua kampus tuh pasti adalah namanya tradisi atau gengsi yang mengedepankan outfit. Dan itu biasanya sih ya baik lagi yang kayak kita sebut, itu biasa terjadi pada semester awal. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada orang-orang yang udah semester akhir masih ada outfit. Iya, menjalankan tradisi tersebut. Karena mau gimana pun juga ya hal ini sangat besar kemungkinan untuk terjadi ya, karena kan di dunia perkuliahan kan sudah sangat bebas ya. Kita mau berekspresi bagaimana, mau berekspresi menggunakan pakaian yang bagaimana tuh udah lebih bebas, jauh lebih bebas dibanding masa SMA lah. Masa SMA, masih sekolah dulu. Betul. Jadi kayak tempat kuliah itu kalian bebas berekspresi sebagaimana kalian bebas berekspresi di sosial media sih guys. Kayak betul kayak tadi, antara tradisi atau emang itu gengsi aja. Itu dua, kalian bisa menilai sendiri kalau menurut kalian tuh itu mah tradisi aja atau gengsi gitu. Kita balikin lagi ke kalian, menurut kalian tuh apa? Betul. Nah kalau misalnya adu outfit itu menurut kalian tuh nyebelin gak sih? Boleh gue dulu gak? Jadi tuh akhir-akhir ini baru kepikiran banget setelah melihat. Awalnya kan gue juga nggak peduli ya orang lain gitu, misalnya orang lewat lalu lalang, kalau memang bukan temen gue juga gue bodo amat gitu. Tapi akhir-akhir ini gue menyaksikan sendiri dan mulai ngerasa ini pribadi ya, gak nyaman aja ngelihatnya gitu, kayak buset, dia effort banget. Misalkan dia yang pakai rok, pakai ini, pakai itu, gue yang gerah gitu ngelihatnya. Kayak betah ya berjam-jam di kelas kita dari pagi sampai sore, dia pakai outfit yang wow itu. Gue lebih ke gak nyaman karena ngebayangin kalau misalnya gue kayak gitu kayaknya panas anjir, kenapa pakai baju ini gitu. Lebih kayak gitu. Cuman balik lagi gue nggak punya hak juga untuk itu, makanya keep it di dalam hati aja kayak gitu. Akhir-akhir ini kepikiran kayak gitu sih, soalnya makin macem-macem aja outfitnya gitu. Iya, sama nambahin sih, kalau menurut aku penting atau enggak hal kayak begitu, ya itu baik, sama kayak yang Vanessa bilang tuh, balik lagi ke pendiriannya masing-masing. Karena kan ada yang memang ya pribadinya suka berekspresi dengan lewat outfit gitu kan. Kayak ya terkadang memang aku pernah bertemu juga beberapa kasus kayak
orang ini menggunakan outfit yang mungkin bisa dibilang wah banget, yang mungkin kadang aku sendiri dengar dari beberapa temen aku kayak, wah itu orang kok pakaiannya kayak begini sih, maksudnya kayak mungkin masuknya bentar, kan ada kan kampus yang atau perkuliahan yang masuknya sebentar aja terus kayak tapi dia maksimal banget gitu, maksimal sampai over wah gitu. Nah menurut aku kalau yang kayak gitu sebenarnya nggak apa-apa, mungkin terserah dia, tapi terkadang kalau bagi aku sendiri aku bukan orang yang tipe kayak gitu, karena kadang aku mikirnya kayak kalau misalnya bentar doang ya nggak perlu rapi-rapi banget, karena kan kayak misalnya sejam 2 jam terus pulang, kayak ya udahlah yang simple aja. Kalau aku sih kayak gitu, kayak lebih kayak gitu, tapi yang nggak sama sekali nggak masalah sih, karena itu pun juga sama kayak Kak Vanessa, aku juga keep buat diri aku sendiri, kayak cuma mempelajari aja, karena kan seru juga ya mempelajari cara orang berekspresi kayak gimana. Dan menurut aku mereka tetap keren banget, maksudnya kayak mereka udah effort dan mereka tuh udah kayak bisa memaksimalkan kreativitas pada diri mereka lewat outfitnya, biarpun untuk waktu yang sebentar. Kayak wah itu keren banget sih, itu keren banget, itu bagi aku sih. Dan ternyata menurut aku juga susah loh konsisten dengan effort yang sama untuk OOTD gitu, dan mungkin juga orang yang effort banget dengan outfit mereka setiap hari ke kampus itu adalah bibit-bibit unggul calon fashionista, kan bisa aja kayak bisa aja bibit-bibit unggul calon desainer, kita nggak ada yang tahu gitu, kayak ya udah biarkan mereka terus berekspresi aja sih, biarin aja seaneh-anehnya mereka gimana. Bagi kamu itu bukan style gue banget, tapi itu mungkin cara dia mengekspresikan, itu cara dia mengambil rasa kepercayaan diri dari diri dia gitu sih. Benar, kita paling cuma mungkin boleh untuk menilai aja, tapi kan kita kan nggak bisa menjudge, ya nggak berhak menjudge atau apapun. Nah lanjut lagi nih, kalau menurut kalian pasti kalian pernah punya kan, pernah tahu lah tentang tradisi outfit di kampus kalian masing-masing. Nah kalau dari Kak Vanessa sendiri pernah nggak, gimana sih tradisi outfit di kampus Kak Vanessa? Ini agak unik sih, uniknya karena belum lama ini baru merhatiin kalau perjurusan biasanya. Perjurusan. Gaya-gaya anak per penjurusan, kayak misalkan ada anak Ilkom, ada anak DKV, terus juga ada anak manajemen, ya kan? Iya. Biasanya tuh ibaratnya per program studi atau per jurusan, mereka tuh punya ciri khas anak-anaknya, stylenya tuh kayak gimana. Taruhlah kalau cewek itu lebih ke general, terlalu luas gitu, tapi kalau cowok, ini gak dari gue ya, gue ngeliat kalau anak DKV cowok itu vibe-nya kayak lebih ke skena, yang kayak gitu lagi sering disebutin, kayak cowok-cowok skena yang anak-anaknya vibe-nya tuh anak perfilman, all black outfit, terus atau enggak, bahkan gue pernah ngeliat ada cowok pakai boots dan itu kece parah. Jadi kayak kelihatan tuh kalau anak-anak yang kayak udah bawa tasnya gede-gede yang di tote bag-in, itu biasanya di cafe kayak gitu kalau di kampus gue ya. Terus kalau modelannya kayak pakai oversize kaos, pakai celana panjang skinny jeans, itu biasanya tuh anak-anak Ilkom, anak-anak manajemen. Kalau yang gue lihat tradisi outfitnya tuh kayak gitu. Nah gitu, kalau Kak Alvin sendiri gimana? kurang lebih sih sama ya. Cuma nambah lagi kalau tadi yang disebut sama Vanessa itu ada anak Ilkom, ada anak DKV, manajemen gitu. Tapi ada perbandingan di mana ada anak-anak teknik informatika gitu, yang kalau gue perhatiin di kampus tuh mereka outfitnya justru rame banget. Ramenya tuh bukan banyak pernak-pernik, enggak. Bajunya tuh gambarnya anime gitu-gitu. Oh iya. Mereka mencolok karena banyak motif. Iya, motif-motif. Paham sih. Itu kayaknya di seluruh kampus atau dimanapun juga perjurusan itu punya ciri khasnya gitu sih. Tapi walaupun rata-rata sebenarnya sama, karena taruhlah kalau orang yang masuk ke DKV itu adalah punya sisi lukis, sisi pelukis, kayak gitu kan, gaya-gaya pelukis kan pakai topi, pakai beanie, yang kayak gitu-gitu kan. Jadi lebih ke gitu sih yang gue perhatiin. Kalau Erik? Nah kalau untuk aku sendiri sih, untuk di kampus aku yang sekarang nih,
Yang menurut aku bisa aku baca itu adalah paling mencolok adalah biasa anak-anak Ilkom. Anak-anak Ilkom tuh itu keren-keren banget, aku akuin. Anak-anak Ilkom tuh keren-keren banget. Di kampus aku tuh anak-anak Ilkom keren-keren banget. Mereka tuh yang menurut aku ya, ini menurut aku pribadi aku sendiri, mereka tuh mempunyai style outfit yang bermacam-macam. Jadi ada jadi mereka tuh bermacam-macam tuh, kayak ada yang stylenya mungkin estetik kayak gitu, atau ada yang mungkin kayak dia agak-agak metal. Wah itu keren banget itu. Klasik, Iya, simple gitu. skena, terus wah itu keren banget menurut aku. Nah, nah untuk yang ada lagi yang paling rapi. Nah kalau yang paling rapi kalian udah tahu lah pasti. Apa tuh? Hospar. Hospar. Nah. Hospar. Sebenarnya Hospar salah satu anak-anak mahasiswa yang menurut aku keren sih. Ibaratnya kayak 12 tahun kita udah pakai seragam, tapi dia masuk dengan seragam yang harus mereka pakai selama 4 tahun, itu keren sih. Karena aku tuh ogah gitu loh pakai seragam terus yang terlalu rapi padat gitu. Karena ini kuliah gitu kan, masih pakai seragam. Hospar tuh pakainya kemeja gitu ya? Kemeja, rompi, dasi kadang. dan harus dikonde apa ya kalau cewek tuh grooming, cowoknya harus di grooming. Tapi makanya bagi aku mereka keren banget. Keren. Nah itu dia, menurut aku kayak anak Hospar tuh salah satu outfit yang paling rapi. Wah itu rapinya bukan main. Mereka tahu cara berpenampilan dengan baik. Bener. Wah itu kayak dari atas sampai bawah tuh bener-bener kayak rambutnya rapi, terus semua pakaiannya rapi, kayak sepatunya, kinclong, celananya nggak ada yang lecek sedikit pun, bajunya nggak ada yang lecek, seragamnya nggak ada yang lecek, sepatunya juga bersih, wangi-wangi lagi, wangi-wangi, terus kayak full make up, kayak wah itu bener-bener kayak anak Hospar tuh keren-keren. Itu outfitnya bener-bener rapi-rapi, itu the best rapinya. Udah sih itu aja sih kalau dari aku. Iya sih, aku juga setuju. Intinya tuh kalian bebas berekspresi dimulai dari cara kalian berpenampilan, cara kalian bergaya, dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh kalian bebas. Asal kalau udah kalian berpakaian kayak gitu, kalian bertanggung jawab dan harus confidence. Jangan malah kalian ngikutin tren, ngikutin tradisi, udah pakai baju kayak gini, ujung-ujungnya nggak nyaman. Benar. Karena ikutin gengsi, wah itu nggak benar, nggak boleh kan. Tetap utamain kenyamanan kalian. Dan gak usah takut buat mengekspresikan style kalian sendiri gitu kan. Kalian mau bikin style kalian sendiri, ya udah tunjukin aja, nggak apa-apa. Jadilah diri kalian sendiri dan ya percaya diri aja gitu dengan apa yang kalian pakai dan kalian gunakan dan kalian tunjukkan kepada orang di luar sana dan diri kalian sendiri gitu. Nah, wah topik hari ini asik. Asik parah nih. Oke, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung akhirnya. Oke. Sekian dari kami. Sampai jumpa lagi di minggu depan.